Jika telur tersebut fertil, ada perkawinannya, dan embrionya mati sebelum menetas, maka akan terjadi pembusukan, bahkan telur bisa meletus. Akan membahas mengenai telur fertil itu apa, terus infertil itu apa. Videonya langsung saya to the point aja supaya teman-teman tidak terbelit-belit untuk menyimaknya. Banyak sekali kawan-kawan yang akhir-akhir ini pada order telur fertil, juga order juga telur konsumsi. Nah, ini jadi agak bingung juga kalau ada orang pesen, Mas pesan telur gitu, telur apa, konsumsi atau fertil. Nah, ini sangat banyak sekali teman-teman yang kadang keliru juga gitu ya. Keliru juga untuk memaknainya. Bahkan banyak orang yang beli termostat untuk menetaskan telur konsumsi, artinya telur puyuh yang dibeli dari pasar. Tentunya nggak bisa. Kemungkinan besar tidak bisa, karena mungkin telur di pasar itu adalah infertil atau tidak fertil, atau tidak ada pembuahan atau tidak ada perkawinan di dalamnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai telur fertil, kawan-kawan, supaya kawan-kawan lebih detail, lebih jelas, dan nanti ada kesimpulannya membedakan telur fertil dan telur infertil, atau telur fertil dan telur konsumsi. Kita tahu dari seberapa efek nanti ketika kita simpan lama. Jangan lupa simak video ini sampai selesai, teman-teman. Boleh silahkan subscribe video ini kalau memang bermanfaat, bisa di-share juga. Jangan lupa tulis komentar kalau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas, dan mungkin ada kawan-kawan senior yang bisa menambahi pada siang hari ini. Oke. Kita langsung saja, kita sudah bikin PowerPoint-nya mengenai telur fertil. Kenapa kok saya sering bikin PowerPoint kayak gini? Metode penjelasan seperti ini yang sering kita tangkap di dalam dunia perkuliahan ya, atau mungkin teman-teman yang sering ikut seminar. Nah, saya pengennya sebenarnya adalah saya belajar sendiri, terutama bagi diri saya, juga kawan-kawan yang mau belajar ya. Saya bikin seperti ini supaya lebih jelas, lebih detail, dan kawan-kawan kadang menerima penjelasan dari suara kurang jelas, makanya kita bikin teks dan videonya di PowerPoint supaya ada poin-poin penting yang bisa ditangkap. Dan siapa tahu bisa di print screen kalau memang itu penting dan bisa dibagikan kawan-kawan, atau bisa jadi panduan. Oke, yang pertama, teman-teman silahkan bisa lihat video ini di channelnya Endok Puyuh, channel YouTube-nya Endok Puyuh, atau bisa mampir di website kita di www.endokpuyuh.com. Kita akan bahas. Yang pertama ya kawan-kawan, telur fertil dari puyuh. Tentunya telur fertil banyak karena jenis puyuhnya banyak. Tapi yang kita ulas adalah telur fertil dari jenis parent stock yang menghasilkan telur final stock. Apa sih telur final stock ini? Telur final stock adalah telur yang dari persilangan yang menghasilkan sebuah telur final, sebuah telur yang akhir. Nanti ketika pecah telur, yang jantan itu akan terlihat dari corak warnanya ya. Ketika pecah telur langsung kita bisa membedakan jenis laki dan perempuan, jantan dan betina langsung, tanpa harus menunggu usia. Kelebihannya itu. Kenapa kok harus seperti itu? Ya supaya dalam kita memeliharanya, kita tahu kalau kita pengen memelihara ini sebagai puyuh konsumsi, tentunya tidak butuh jantan kan, hanya betina. Jantan bisa disingkirkan karena jantan ini akan menambah ya beban di biaya perawatan dan pemberian pakan, tentunya lebih boros. Nah, telur fertil yang jenis final stock ini, jantannya adalah dominan di coklat ya, 98, 99 sampai 100% lah. Kebocoran hanya sekitar 0,3%, kebanyakan seperti itu. Yang jantan adalah coklat. Kebalik, yang jantan adalah hitam, yang betina adalah coklat. Ya. Yang jantan adalah hitam, yang betina adalah coklat.
Nah, kalau gambar yang kawan-kawan lihat seperti ini, kalau memang dominan di hitam ya, dominan di hitam berarti ini bisa dikatakan adalah jantan, yang betina adalah coklat. Tapi ini kebalikan dari jantan, dari indukannya, kebalikan dari nenek moyangnya, kebalikan dari maknya. Telur yang dihasilkan oleh puyuh parent stock ini kebalikan, jantannya adalah coklat, betinanya adalah hitam, menghasilkan telur yang kebalik seperti itu. Nanti kita pembahasannya di next video dan sudah kita bahas sebenarnya di video-video yang lain. Teman-teman silahkan lihat video sebelumnya. Nah, telur puyuh fertil. Apa sih telur fertil itu? Telur adalah telur yang mengalami perkembangan embrio, yaitu terdapat noktah pada kuning telur. Telur ayam ya. Ini bisa dikatakan ayam, bisa dikatakan puyuh, karena puyuh ini sebagian dikatakan burung, ada juga yang mengatakan adalah ayam. Orang-orang tua seperti bapak ibu saya mengatakan kalau puyuh ini adalah ayam puyuh gitu. Telur puyuh fertil merupakan telur puyuh yang dapat menetas, yaitu telur yang dijadikan bibit ayam atau bisa disebut dengan DOG, maksudnya bibit puyuh ya, bibit ayam atau burung yang tadi saya ngomongkan bahwa puyuh ini namanya banyak, ada yang mengatakan puyuh ini adalah burung, ada yang mengatakan ayam, ada juga yang mengatakan gemah ya, gemah ripah lojinawi ya, saya nggak tahu, ini namanya banyak. Lalu berikutnya, ini yang nulis salah ini teman-teman, yang nulis John, biasanya kita memang artikel ini yang membuat John, kita hanya merangkum dan akan menjelaskan. Telur puyuh infertil, ya ini kebalikannya, yaitu telur yang tidak dapat menetas atau telur yang tidak mengalami perkembangan embrio pada saat penetasan. Ini menurut Faridah dan kawan-kawan 2008. Citra candling ya, citra candling adalah cara peneropongan ya, diteropong. Adalah citra yang didapatkan dari hasil peneropongan telur puyuh ya. Jadi seperti ayam, tapi kalau ayam ini sangat mudah sekali karena warnanya putih, kalau puyuh agak susah. Kalau telur ayam yang bentuknya atau warnanya putih itu bisa dilihat perkembangannya. Tapi kalau puyuh hanya ada 2 option kalau saya, isi atau kopong gitu ya. Di dalamnya padat ya, atau hitam, atau cerah putih, atau tidak berisi. Hanya itu saja. Dan kalau puyuh, kalau menurut saya citra candling ini tidak bisa diterapkan dalam usia awal, tidak ada titik di awal. Biasanya kita terapkan di 1 minggu pertama atau mungkin 5 hari pertama, itu akan kelihatan yang kopong atau enggak. Tapi kalau 1 hari 2 hari nggak bisa. Tidak seperti ayam atau telur putih ya, karena lebih transparan, lebih mudah ditembus oleh cahaya. Lalu berikutnya, nah ini permasalahan yang terjadi pada saat penelitian, yaitu sulit membedakan. Jadi meneliti antara ini telur puyuh fertil atau ini telur puyuh infertil atau telur konsumsi ya. Ini akan sulit membedakan citra candling telur puyuh fertil dan infertil. Kenapa demikian? Karena setelah diidentifikasi jenis citra candling telur puyuh yang mulanya adalah tergolong jenis fertil, tetapi malah menjadi infertil. Jadi ini benar-benar fertil sudah kawin ya, tapi ternyata terjadi tiba-tiba kok tidak menetas gitu. Tidak infertil artinya, tidak ada embrio dan tidak ada perkembangan di dalamnya. Fakta ketika tiba waktunya penetasan, ia tidak menetas alias gagal menetas, kopong, gagal menetas, atau apa bahasanya ya. Ya pokoknya gagal menetas lah, tidak menetas gitu. Permasalahan ini biasanya dikarenakan sel embrio mati pada proses dalam inkubator ya, inkubasi itu mati. Mati ini banyak masalahnya. Nah, kawan-kawan mungkin tidak bisa membedakan, oh ini fertil, ini infertil, mungkin tidak bisa dengan secara fisik ya. Karena bentuknya juga sama-sama telur ya, indukannya juga telur, makanannya juga sama, pakai sentral petelur. Yang membedakan adalah ada perkawinan sehingga akan menjadikan embrio, ada sel embrio di dalamnya. Sel embrio ini akan berkembang dari 1 hari sampai 17 hari, karena puyuh ini sangat cepat sekali. 17 hari sudah berbentuk seekor burung atau ayam puyuh itu. Sudah ada bulunya lengkap, kakinya lengkap, paruhnya, matanya lengkap, dan bisa berjalan. Dan ketika ada makan, langsung dimakan dan diminum. Ini keajaiban luar biasa. Nah, perkembangan selnya itu cepat sekali. Hitungannya tidak per hari ya, kalau saya hitungannya per jam bahkan.
ketika hari ini dilihat masih dia masih diem gitu ibaratnya, berapa jam kemudian dia akan bergerak. Ini sama kayak tumbuhan-tumbuhan ya. Tumbuhan yang cepat sekali ada kayak misalkan kangkung gitu ya. Saya pernah nanam kangkung itu sore pagi jam 9 saya kasih ya, saya tebar, saya kasih media pasir tanah itu ya. Lalu kita basahi dengan air, tidak butuh waktu 1 hari. Hanya 5 jam itu sudah tumbuh gitu, sudah tumbuh dan tumbuhnya nggak cuma kecil, ada berapa mili sudah tumbuh, hampir setengah senti gitu. Itu luar biasa menurut saya. Nggak tahu ini apakah memang perkembangan cepat atau memang dapat bibit yang bagus. Nah, tapi puyuh rata-rata semuanya seperti itu. Bahkan puyuh saya, kalau saya menetaskan dulu di suhu 39 derajat itu bahkan itu lebih cepat, jadi bisa menetas sampai 15 hari, 16 hari udah menetas. Tapi resikonya tinggi ya, resiko kematian, cacat dan lain-lain. Dan lebih saran saya ketika menetaskan telur puyuh, pakailah suhu yang rendah, tidak seperti ayam. Karena ayam ini telurnya pasti cangkangnya lebih tebal. Dia butuh bisa 39-40 derajat, tapi kalau puyuh menurut saya lebih amannya di 37,5 sampai 38. Ya 37 sampai 38 derajat lebih aman. Walaupun bisa molor nanti bisa 17-18 hari, tapi nggak ada masalah, yang penting burung kita sehat. Kalau saya sih itu. Saya lanjutkan kawan-kawan. Penyebab embrio mati pada puyuh. Bisa terjadi keracunan ya, keracunan bakteri, bisa juga penyebab lain seperti suhu yang tidak teratur pada mesin inkubator dan kelembapan yang kurang. Ketika kelembapannya kurang, ketika saat menetas itu susah telur untuk dipecahkan karena terlalu kering. Nah, itu bisa juga kematian. Jadi kematian itu banyak, embrio bisa mati di jalan, bisa mati di 1 hari 2 hari, tergantung ya ketahanan dari embrionya itu. Nah, ini akan diuji embrio yang berkualitas atau enggak, atau telur fertil yang berkualitas atau enggak, dengan itu ya dia mudah kena bakteri yang bisa mati enggak, lalu suhu, lalu temperatur dan mesin inkubator. Banyak teman-teman yang menetaskan kalau telur ayam bisa dilap dengan kain halus dan dengan air hangat ya, supaya kalau air hangat itu tidak terjadi kontra suhu ya, karena suhu telur yang harusnya hangat tiba-tiba dikasih yang dingin gitu, jadi akibatnya bisa jadi kematian. Lalu dengan kain halus, kenapa harus kain halus? Karena telur ini ada pori-porinya. Kalau terbuka pori-porinya terlalu lebar, itu bisa bakteri bisa masuk dan mengakibatkan kematian ya, atau kematian pada embrionya. Nah, ini perbedaannya teman, perbedaan antara telur yang fertil sama telur yang infertil atau telur yang konsumsi ya, tidak ada janin, tidak ada embrionya. Telur yang benar-benar infertil tidak akan menetas dan kondisinya tidak terjadi pembusukan di dalamnya. Jadi telur yang benar-benar infertil ya, benar-benar tidak ada perkawinan ya, artinya dalam kandang itu betina semua, tidak ada jantan. Itu tidak ada pembusukan. Pembusukan di dalamnya tidak ada, insya Allah tidak ada. Hanya kualitas telurnya yang kurang. Makanya teman-teman yang menjual telur konsumsi itu aman kalau disimpan sampai 2 minggu, bahkan itu bisa 1 minggu masih aman. Tapi memang menyimpannya juga harus dengan cara-cara tertentu ya, tidak asal menyimpan, nanti juga bisa terjadi kualitas yang menurun. Tapi kalau misalkan telur itu benar-benar tidak ada jantan di dalam satu kandang, telur itu bisa awet. Tapi memang beda kualitas nanti di kuningnya. Ketika nanti kuningnya ini mencampur ya, karena udah lalu lama campur, nah itu kualitasnya kurang bagus. Sedangkan jika telur tersebut fertil, ada perkawinannya dan embrionya mati sebelum menetas, maka akan terjadi pembusukan, bahkan telur bisa meletus. Jadi kalau ada kiriman telur kok busuk, itu adalah telur fertil. Telur fertil cepat sekali membusuk karena di dalamnya ada embrio, ada darahnya.
Jadi bisa saja misalkan hari ini putus, hari ini pecah misalkan dalam ruangan tertutup, rapat, lembab gitu ya, itu busuknya luar biasa. Atau mungkin akan terjadi meletus ketika mati di dalamnya dan lama dibiarkan berhari-hari, bisa saja 1 bulan itu nanti akan meletus karena ada gasnya di dalamnya. Itu yang membedakannya. Jadi silahkan kawan-kawan mau menetaskan telur fertil, silahkan, ciri-cirinya seperti tadi. Telur fertil adalah telur yang ada perkawinannya, tidak asal telur ditetaskan. Nah, untuk membedakannya tadi, ketika kita menetaskan lama, lalu kok tidak menetas ya, kita pengen tahu ini kenapa ya, apakah ini telur infertil atau fertil, teman-teman bisa memecahkannya. Tapi siap untuk mendapatkan bau yang luar biasa busuk. Semoga sedikit ini bermanfaat kawan-kawan. Hanya 15 menit video ini saya padat-padatkan. Semoga ini bermanfaat. Memang saya tidak ingin live karena kalau live nanti akhirnya kita akan berbelok tema ya, pindah tema. Jadi ini fokusnya di fertil. Semoga sedikit ini bermanfaat. Oh ya, yang pesan telur fertil dari kita itu kemungkinan kita bisa bisa ngirim itu mungkin nanti setelah lebaran ya, karena lebaran ini pengiriman padat. Kalau padat nanti khawatirnya nanti dalam pengiriman nanti bisa terjadi penumpukan ya, ekspedisi, sehingga ketika ngirim itu berdesak-desakan, asal naruh dan khawatirnya akan pecah. Nanti telur fertilnya kita akan kirim setelah pesan-pesan berikut ini. Oh ya, setelah lebaran. Semoga sedikit ini bermanfaat. Silahkan subscribe, bagikan video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa loncengnya ditekan supaya dapat notifikasi gratis dari kita. Salam sukses untuk Indonesia, jaya terus peternak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.